Assalamualaikum Pak Tora. Selamat pagi Pak Tora. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya. Gini Pak Tora, jadi saya kan ini di tugas. Selama ini kan saya sedang mengikuti program penggerak yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan seperti itu. Nah, di sini saya bertugas untuk mewawancarai kepala sekolah dengan kakak saya dengan itu kan menjadi kepala sekolah SD Selamat Raya. Saya minta bantuannya, nanti minta waktunya juga untuk mewawancarai dengan kaitannya dengan ini Pak orang ya, kebijakan-kebijakan yang sudah pernah dengan ambil selama ini dalam menangani lembaga pendidikan seperti itu. Terus ini kan beberapa kasus kan kasus tersebut itu kan menjadi dilema bagi jenengan karena kedua kasus yang nanti akan dengan putuskan itu keduanya sama-sama benar tetapi kok saling berseberangan, saling bertentangan. Nanti kebijakan seperti apa nanti yang jenengan akan ambil kaitannya dengan kasus tersebut, nanti saya akan minta izin dengan untuk mewawancari dengan Oke. Yang pertama mungkin Pak berarti selama ini bagaimana dengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral Pak berarti. Jadi biasanya ketika mengambil sebuah keputusan mana sih yang akan kita gunakan, itu dasarnya itu pertama kita telah dulu apakah kasus tersebut itu berdampak kepada pribadi seseorang ataupun berdampak kepada warga sekitar sekolah. Jadi yang jadi pertimbangan itu berarti kasus yang menurut kami sebagai pilihan itu yang diselesaikan, itu yang berdampak ke semua warga sekolah dulu. Andai kata ada kasus pribadi, itu berarti bukan dari prioritas. Jadi dari hasil telah tersebut yang sifatnya pribadi itu biasanya bukan termasuk masalah yang penting, karena nanti bisa silih bentuk teguran dan lain sebagainya. Berarti cara mengidentifikasinya melihat dulu nih bagaimana masalahnya, apakah itu pribadi atau kelompok atau bahkan seluruh anak sekolah yang menyebabkan monton-monton ya bahasa Jawanya gampang. Berikutnya Pak berarti selama ini bagaimana dengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah dengan terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, tetapi dengan harus memutuskan harus seperti ini. Kalau yang kasusnya benar dan salah kan mungkin jangan akan lebih mudah menyelesaikannya. Ya pasti yang tidak bilang benar saja, yang salah nanti kasih teguran seperti yang dengan sampaikan. Tapi kalau kasusnya itu sama-sama benar tetapi dengan harus mengambil keputusan, kira-kira seperti apa Pak cara mengambil keputusan yang selama ini telah dengan lakukan? Jadi hampir sama. Setiap keputusan itu pasti ada dampak negatifnya. Jadi karena kita di sekolah, jadi setiap kasus itu pasti ada. Apakah dampak dari kasus itu menyangkut pribadi seseorang? Berarti kemungkinan masalah itu sifatnya hanya pribadi. Nah, ketika masalah yang berikutnya kok sifatnya umum, berarti itu yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi prioritas karena terkait dengan nama untuk sekolah tersebut. Jadi kemungkinan yang jadi pertimbangan itu masalah yang diambil ataupun yang diputuskan itu yang sifatnya istilahnya berdampak kepada seluruh warga sekolah. Tapi nanti langkah atau pengambilan keputusan yang dilakukan kalau bisa simpel berarti yang mempunyai maslahatan lebih banyak manfaat lebih banyak betul dari dengan sekitar ya Pak. Berikutnya nih Pak Tora, langkah-langkah seperti apa yang biasanya dilakukan ketika dengan memutuskan kasus yang tadi sudah disampaikan seperti ini? Jadi yang biasa kami lakukan itu jika masalah tersebut terkait dengan pribadi seseorang, biasanya langsung tak selesaikan pribadi.
entah itu bentuk teguran, entah itu bentuk lesan dan lain sebagainya. Jadi ketika masalah itu berdampak pada semua warga sekolah, jadi bukan berarti kepala sekolah itu selalu benar, akan tetapi kita butuh musyawarah dengan teman-teman guru, karena kepala sekolah itu bukan Superman tapi super tim. Kita memanfaatkan semua tim warga sekolah tersebut. Nah, jadi hasil keputusan tersebut nanti disepakati bersama, karena nanti berkelanjutan. Biasanya masalah dengan si A karena si B dan si C tidak tahu, akhirnya nanti si B dan C mengikuti. Nah, jadi ketika hasil musyawarah itu sudah disepakati, otomatis semua warga sekolah berarti nanti wajib menaati tata tertib yang kita putuskan tadi. Berarti intinya ketika masalah tersebut berdampak ke warga sekolah, biasanya nanti kita musyawarahkan dulu. Berarti pengambilan keputusan pelarangannya yakni tinggi Pak, dikasih dulu, terus memusyawarahkan ya pada seluruh warga sekolah, termasuk guru dan sebagainya. Kemudian tadi yang sampaikan dengan orang tua juga mungkin orang tuanya kan seperti itu. Dan hanya mungkin juga keputusan yang diambil harus berpihak pada murid Pak, karena kan ya ini memang lembaganya lembaga untuk murid gitu. Jadi pasti yang tadi yang sampaikan keputusannya juga harus berpihak pada murid. Berikutnya nih Pak Terakhir, berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini jenengan lakukan atau memutuskan sebagai kebijakan terutama kepala sekolah yang menurut jenengan efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti ini. Jadi hal-hal yang sering kita lakukan biasanya ya istilah kita inventarisasi dulu masalah tersebut, kemudian kita telah apakah masalah itu berdampak kepada pribadi seseorang ataupun istilah berdampaknya kepada semua warga sekolah. Misalkan pribadi seseorang, ada kata ada guru yang sering telat, guru yang sering melanggar tata tertib, berarti itu identifikasinya ya langsung ke guru yang bersangkutan. Tetapi jika masalah tersebut kok berdampak ke semua warga sekolah, misalkan ada beberapa guru yang sering istilah memprovokatori kepada teman-teman, entah itu dalam dan lain sebagainya. Jadi kita buat kesepakatan, kita rapatkan, kita musyawarahkan apa sih tata tertib yang sekiranya bisa diterapkan di lembaga SD Islam Al-Bayan untuk menunjang program hasilnya menanggulangi masalah yang ada pada saat itu. Jadi ketika berdampak ke pribadi seseorang, biasanya hanya bentuk teguran ataupun lesan ataupun sharing dengan guru yang bersangkutan. Masalah apa sih yang ada dengan yang dialami oleh guru yang bersangkutan? Jika masalah tersebut berdampak ke semua warga sekolah itu tidak cuma murid, bisa diri guru, kemudian lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Berikutnya ini Pak Faradi, tantangan apa yang alami dalam mengambil keputusan selama ini pada kasus-kasus dilema etika. Jadi tantangan yang mungkin bagi saya itu sulit itu ketika terkait dengan dilema yang dialami hasil keputusan dari yayasan, akan tetapi tidak didukung oleh wali murid. Nah, itu biasanya dampak yang sangat istilah mungkin sulit untuk memutuskan. Yayasan menghendaki seperti ini, ternyata wali murid juga keberatan. Nah, itu biasanya seperti itu. Berikutnya, apakah dengan sebagai kepala sekolah dalam hal ini memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah dengan langsung menyelesaikan pada waktu itu juga, di tempat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Misalkan jenengan harus berpikir atau mendiri dulu seperti itu untuk memikirkan agar lebih jernih dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi
sebuah masalah itu biasanya bisa diselesaikan tergantung tingkatannya. Jika masalah tersebut kok sifatnya hanya sekedar pribadi seseorang, mungkin itu bisa dengan lewat teguran. Tetapi jika masalah tersebut berdampak kepada semua warga sekolah, kita harus betul-betul telaah yang lebih dalam, karena tidak semudah yang ketika kita putuskan terus kok masalah itu ternyata selesai. Tidak, biasanya kita harus kita harus evaluasi apakah hasil keputusan kita yang kita ambil itu betul-betul dijalankan oleh yang terkait masalah tersebut. Setelah kita evaluasi, apa sih kekurangan dari hasil keputusan tadi. Jadi itu biasanya sebagai evaluasi ketika ada masalah tersebut yang terjadi. Jadi ketika memang butuh evaluasi dari hasil keputusan tadi, yang nanti bisa disampaikan di forum rapat teman-teman dulu. Nanti pada intinya tergantung masalahnya ya Pak. Hasilnya masalahnya gampang bisa langsung diputuskan. Tapi kalau misalkan cukup berdampak kepada seluruh warga sekolah, itu harus biasanya harus dievaluasi, dimusyawarahkan. Berikutnya Pak Korati ini, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini memudahkan dengan membantu dengan sebagai pengambil kebijakan dalam hal ini dalam memutuskan kasus yang dengan dilema etika? Kalau secara berperan itu ya memang banyak yang terlibat. Nah, jadi yang tadi saya sampaikan, kepala sekolah itu bukan Superman, tapi seperti jadi tidak semua masalah itu bisa ditangani oleh kepala sekolah, karena ketika suatu masalah sudah diputuskan belum tentu kita bisa menjalani apa yang sudah kita putuskan. Nah, jadi tujuan dari musyawarah itu kita cari alternatif yang istilahnya semua guru itu bisa terlibat. Nah, jadi hasil keputusan itu betul-betul disepakati oleh semua warga yang terlibat di sekolah tersebut. Jadi secara garis besarnya jelas ada peranan guru-guru yang membantu untuk menghadapi setiap masalah yang ada di SD Islam Jaya. Yang terakhir ini mungkin peran dari semua hal yang tadi telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dengan petik dari pengalaman yang selama ini sudah dilakukan sebagai pembelajaran atau dalam kepala sekolah jurusan Al-Bayan ketika menangani kasus-kasus yang ada hubungannya dengan dilema etika? Kalau selain pengalaman yang saya peroleh, sebetulnya kepala sekolah itu tidak hanya memberi sebuah keputusan, akan tapi memberi sebuah contoh. Jadi kita membuat sebuah keputusan, tapi kita sendiri yang memberi contoh. Misalkan entah itu kepada siswa, entah itu kepada guru, dan semua warga sekolah. Jika misalkan kita membuat sebuah keputusan, misalkan lingkungan sekitar kotor, itu sebuah masalah. Jadi apa sih yang perlu ditangani? Kita solusikan bahwa dilarang membuat sampah, dilarang membuang sampah bukan pada tempatnya. Jadi kita memberikan contoh, kita menyediakan, kita membuang sampah pada tempatnya. Kapan sih waktu yang digunakan untuk kegiatan jam kebersihan itu juga diadakan. Jadi ketika kita memberikan keputusan tapi kita sendiri tidak bisa memberi contoh, otomatis ya nanti hasil keputusan yang kita sepakati jarang istilahnya berimbas ke hal yang positif. Intinya pasti kita harus memberikan sesuatu hasanah, suri teladan dulu di lingkungan sekitar agar apa yang nanti kebijakan dengan keputusan itu benar-benar bisa ikuti gitu oleh seluruh warga sekolah. Oke, terima kasih Pak Tara, sangat luar biasa sekali apa yang disampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf jika mungkin di sesi wawancara ada hal yang kurang berkenan dari jenengan. Saya sangat berterima kasih sekali atas waktunya. Semoga nanti dengan kedepannya bisa mengambil kebijakan yang tepat lagi sesuai dengan harapan jenengan dan bisa memajukan lembaga pendidikan SD Islam. Terima kasih Pak Terati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syahrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Ya, selamat pagi Pak ya. Selamat pagi. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Panas. Biasa seperti aktivitas seperti biasanya. Oke Pak. Oke. Gini Pak Syahrul, saya ini kan sedang mengikuti kegiatan program berkendara. Nah, saya diberi tugas yang mana saya diminta untuk mewawancarai kepala sekolah yang pertama ini kepala sekolah dari lembaga yang saya ada di dalamnya seperti itu, tentang beberapa kebijakan yang sudah dilakukan di SMP Islam Al-Bayan, yang mana yang nanti akan saya tanyakan adalah kan beberapa nih Pak ya, kasus itu kan kadang ada kasus yang dua kasus itu saling bertentangan seperti itu. Mungkin dengan lebih mudah untuk memutuskan ketika kasus itu sudah jelas benar dan salahnya. Tentu dengan pasti akan memutuskan yang benar. Tapi di sini nanti yang akan saya tanyakan lebih memutuskan ini ketika kasus yang nanti ada dua kasus saling berseberangan itu adalah dua kasus yang mana-mana keduanya ini benar, tetapi dengan harus memutuskan dari kasus tersebut Pak, seperti itu Pak. Ya, mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya pertanyakan. Mungkin Pak ya, yang pertama Pak ya, selama ini bagaimana jenengan sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral seperti itu Pak? Ya. Jadi bagaimana kemudian kita tahu bahwa setiap permasalahan anak, permasalahan guru mahasiswa saja pasti ada hal-hal yang membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang harus pasti, terutama ketika ada satu masalah yang sama-sama harus diputuskan dan sama-sama benarnya. Nah, identifikasi awal memang yang paling vital adalah satu, bagaimana kemudian masalah itu muncul, itu pasti akan kelihatan, dan itu bisa diidentifikasi setiap masalah. Yang kedua, ketika masalah itu sudah kelihatan, pasti akan ada respon dari orang-orang sekitar. Jadi sangat mudah untuk mengidentifikasi bahwa ini masalah akan terjadi atau masalah ini terjadi, tetapi memang samar-samar, tetapi pasti akan ada satu tanda atau satu riak-riuk dari orang sekitar yang memberikan respon dari masalah itu. Jadi kelihatan sekali pasti akan ada riak-riuknya. Jadi identifikasinya yang pertama adalah pasti ada satu gejolak di sekitar kita, itu identifikasinya. Paling jelas itu. Jadi identifikasinya dengan lihat nanti akar masalahnya dari mana ya, dari mungkin dari keriuhan-keriuhan tadi berapa teman-teman sekitar di rumah sekitar kok membicarakan permasalahan tersebut ya. Itu. Berikutnya yang kedua ini Pak Syahrul, selama ini bagaimana jenengan sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang jenengan ada di dalamnya, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar yang tadi dengan jelaskan, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan tetapi saling bertentangan seperti itu. Kalau itu adalah berkaitan dengan siswa, maka kita perlu diskusi dengan guru-guru yang artinya mengetahui betul persoalan itu terjadi seperti apa. Jadi kita harus menimbang dulu kepentingan siswa itu seperti apa, karena memang dua-duanya sama-sama abad, sama-sama benar. Maka kemudian pasti akan ada salah satu di antara keduanya yang punya identifikasi mana yang paling lebih. Satu, mungkin berkaitan dengan sosialnya seperti apa. Yang kedua, mungkin berkaitan dengan ekonominya seperti apa. Kemudian berkaitan dengan hal-hal yang sekitarnya, kepentingan. Nah, inilah yang kemudian kita perlu memutuskan secara jeli mana kepentingan paling besar. Walaupun mungkin ada salah satu yang terabaikan
walaupun sama-sama benarnya, tapi keputusan itu pasti akan mengandung. Kalau memang dua-duanya bisa kita rangkul, bisa kita selesaikan, itu tidak ada problem. Tetapi kalau harus memilih salah satu, maka pilihlah salah satu yang lebih mendekati madorotnya lebih kecil. Atau kalau sama-sama madorotnya, kalau sama-sama kepentingannya besar, lebih banyak besarnya, tetapi kita pilih sesuatu hal-hal yang buruk yang paling kecil. Kalau sama-sama besarnya. Oke, karena nanti nanti sesuatu itu keputusan yang diambil di tangan itu adalah yang mempunyai mudarat yang kecil atau yang mempunyai maslahat yang lebih besar lagi seperti itu. Nanti terima kasih Pak. Berikutnya Pak, insyaallah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini ketika tadi mengambil keputusan yang tadi dalam kasus yang sama-sama benar tapi harus memilih dari yang paling benar seperti itu. Step untuk menyelesaikan masalah tentu yang pertama adalah kita harus tahu dulu akar persoalan. Akar persoalan inilah yang kemudian menjadi background kita untuk menyelesaikan sesuatu. Ketika kita tahu akar persoalan, maka kemudian kita kaji sebesar mana efek kepada yang lainnya, atau sebesar apakah efek terhadap satu lingkungan sekitar. Kalau itu kemudian kita kaji bersama dengan teman-teman guru dan lain sebagainya, stakeholder yang ada di sekolahan, bahwa kita harus memutuskan ini, maka langkah terakhir adalah kita putuskan yang terbaik. Kalau memang itu mentok, ya maka ada langkah terakhir, yaitu win-win solusi sama-sama baiknya, sama-sama menangnya, sama-sama. Dan tentunya ini harus berakar pada satu keputusan pemahaman bersama antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah, serta guru yang mungkin tahu persis. Tentunya kita juga melibatkan, kalau memang ini adalah harus melibatkan orang tua dan murid untuk memberikan kesempatan klarifikasi terhadap masalah-masalah supaya kita bisa menyelesaikan masalah. Tidak ada yang merasa terdolimi, tidak ada yang merasa. Di stepnya jelas, yaitu identifikasi, kemudian kita lihat akar persoalan, kemudian kita diskusikan mana yang lebih penting, dan kemudian yang terakhir adalah pihak-pihak apa saja yang harus kita libatkan supaya semuanya bisa menjadi satu keputusan yang nasional. Berikutnya Pak, insyaallah hal-hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Yang terpenting pertama satu adalah menyelesaikan kasus dilema etika tidak bisa tergesa-gesa. Karena ini butuh pendalaman, ini butuh survei, ini juga butuh investigasi mana hal yang paling terbaik, mana akar persoalan yang paling buruk, mana akar persoalan yang mempunyai imbas buruk pada lainnya. Dan ini pasti membutuhkan waktu yang agak lama untuk menyelesaikan ini. Maka kemudian mau tidak mau, kalau memang ini harus diputuskan lebih cepat, kita melihat pandangan-pandangan yang seperti saya kemukakan yang pertama dari tadi itu, bahwa kita cari madarat yang lebih kecil atau kita cari kemaslahatan yang lebih besar. Dan ini saya yakin step-step inilah yang kemudian akan membawa kita sama-sama untuk menyelesaikan sesuatu yang lebih bagus dan lebih maslahat. Berikutnya ini Pak Syol, apakah jenengan memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah jenengan langsung menyelesaikannya di tempat seperti itu, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau mungkin bentuk prosedur seperti apa yang nanti akan dilakukan ketika jenengan harus memutuskan sesuatu kasus yang punya dengan dilema etika? Ya. Di awal tahun pembelajaran kita sudah sepakati bersama bahwa kita punya standar operasional penyelesaian masalah-masalah anak, baik masalah anak atau masalah guru. Yang pertama adalah siapa yang menemui pertama kali kalau memang itu masalah terjadi di kelas atau di sekitar, maka siapa saja yang menemui, maka kemudian ambillah satu keputusan tercepat
untuk menyelesaikan masalah. Kalau memang masalah yang kedua, yang pertama ini belum selesai, maka yang kedua adalah komunikasikan dengan wali kelas. Ketika wali kelas kemudian membutuhkan satu advice dari BK, maka kemudian langkah yang kedua adalah masuk ke dalam ruang BK, ranahnya BK. Yang ketiga adalah yang keempat adalah ketika di ranah BK kemudian mentok, maka ranah yang setelahnya adalah masuk ke wilayah wakil kepala. Setelah wakil kepala sudah mentok, tidak ada, maka kemudian keputusan harus diputuskan oleh kepala sekolah. Tentunya ini juga akan mengacu pada proses-proses sebelumnya yang kemudian menjadi pijakan kepala sekolah saya untuk mengambil keputusan supaya tidak terjadi gap. Maka kemudian keputusan itu harus selalu bertingkat dari siapa yang bukan kemudian harus kepala sekolah seluruhnya harus memutuskan, tetapi kalau memang tahapan pertama di guru yang nemui itu sudah selesai, tidak masalah. Kemudian kalau belum wali kelas tidak selesai, kemudian di BK tidak selesai, wakil kepala tidak selesai, baru kemudian kepala sekolah. Dan ini kemudian satu rentetan ini menjadi kebijakan yang menurut saya nantinya akan membuat satu keputusan ini menjadi lebih objektif, dan keputusan ini kemudian akan lebih dihargai bersama karena melibatkan semua stakeholders. Berikutnya nih Pak Syaul, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dari Nalika yang mungkin tadi yang sudah jenengan sampaikan yaitu yakni yang pertama tadi guru yang menemui guru seperti itu nih Pak Syaul, berikutnya nanti bertingkat ke wali kelas, terus bertingkat ke guru BK berikutnya tadi disampaikan maka terus kalau kasus ini juga belum selesai mungkin jenengan nanti harus mengambil langkah memutuskan ke kebijakan yang Anda ambil dalam kasus tersebut. Kita sudah dijawab dengan terlebih dahulu. Berikutnya yang terakhir nih Pak Syaul, dari semua ini hal yang telah disampaikan dengan pembelajaran yang seperti apa yang mungkin dengan petik dari pengalaman Anda yang menjadi kepala sekolah nih sudah cukup lama dan sudah 10 tahun lebih seperti itu. Kira-kira pelajaran yang dengan ambil seperti apa dalam hubungannya dengan pengambilan keputusan ketika dengan menghadapi kasus dilema etika. Satu yang paling sangat vital adalah kita membelajarkan kepada semuanya bahwa semua guru, semua anak, kita semua punya tanggung jawab masing-masing, dan tanggung jawab itu pun kemudian sangat beragam. Maka kemudian dibutuhkan satu strata tingkatan pengambilan keputusan yang mana sebagaimana saya ungkapkan tadi, dan pengambilan keputusan yang bertingkat berjenjang itulah yang kemudian membelajarkan kita bahwa organisasi itu tidak bisa kemudian harus diputuskan secara langsung oleh leader, tapi kita membelajarkan kepada semuanya untuk mencoba menangani satu masalah yang sangat memungkinkan bisa menimbulkan efek satu kemampuan yang terpendam oleh setiap diri insan pendidik yang ada di SMP sana. Tentunya untuk menimbulkan inilah kemudian ada satu hal yang harus disepakati bersama, bahwa tahapan-tahapan menyelesaikan masalah itu bukan tahapan-tahapan yang shortcut langsung kepada kepala sekolah. Mungkin dalam kasus-kasus tertentu ada yang langsung shortcut kepada kepala sekolah, tetapi di banyak kasus harusnya semua terlibat dan semua merasa bertanggung jawab, diberi kewajiban yang sama, diberi hak yang sama dalam rangka memutuskan atau bahkan melihat dan memadang memutuskan satu persoalan yang ada di sekolah. Saya kira itu pembelajaran kebersamaan itulah yang kemudian sangat luar biasa sekali ya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Syaul. Terima kasih Pak atas yang disampaikan ya, itu membuka mata batin saya seperti itu. Terus hubungannya dengan tadi dilema etika saya lebih memahami lagi bahwa ternyata
kebijakan-kebijakan yang diambil itu memang harus tadi bertingkat ya yang saya lakukan. Terus berikutnya nanti dari yang tadi disampaikan juga membuat saya lebih memahami lagi apa yang yang saya pelajari dalam kegiatan atau pembelajaran di program guru BK ini. Terima kasih Pak. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya kira kita akhiri. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Syatin. Selamat pagi Pak Arif. Bagaimana kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Serang ya? Oh iya, Walaupun mendung kayaknya masih semangat seperti itu ya untuk mungkin rekan-rekan kerjanya, orang tuanya menjalani aktivitas pada pagi hari ini nih. Gini Bu Syatin, jadi saya di sini mewawancarai dengan karena kebetulan saya diberi tugas dari program BK untuk mewawancarai kepala sekolah tentang kebijakan-kebijakan yang sudah pernah diambil, baik itu kebijakan yang hubungannya dengan sekolahan maupun dengan orang tua. Dan di sini nanti saya akan menanyakan beberapa hal tentang kaitannya dengan kebijakan yang diambil tersebut. Dan ini nanti mohon izin dulu ya, nanti saya akan bertanya dengan minta waktunya lah beberapa menit seperti itu untuk menanyakan beberapa hal. Yang pertama, mungkin kan kalau di sekolah kan dengan pasti pernah mengambil kebijakan yang kadang yang satu itu adalah benar, yang satu salah seperti itu. Tentu ketika dengan menghadapi permasalahan tersebut kan mungkin lebih mudah ya menangannya atau mengambil keputusannya seperti itu. Pasti ya yang ini benar saja kan seperti itu. Nah, pertanyaan yang saya ajukan itu adalah gimana dengan itu pernah menghadapi kasus yang kedua-duanya itu benar gitu. Namanya seperti apa? Jadi pertanyaan yang pertama mungkin ya mohon izin. Yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau urusan moral bisa yang sudah pernah dengan jalan sebagai kepala sekolah seperti itu? Izin jawab ya Pak. Biasanya kalau cara saya mengidentifikasi kasus tersebut itu saya pelajari dulu, saya dalami dulu, saya telaah dulu, saya analisis apakah kasus tersebut termasuk kasus yang benar salah. Kalau benar salah kan mungkin keputusannya saya bisa langsung bisa memutuskan, tapi ketika kasusnya adalah kedua-duanya benar, nah ini saya yang harus hati-hati ketika memutuskan mana yang akan diputuskan. Terus yang kedua mungkin maksudnya selama ini bagaimana penjenengan dalam hal ini sebagai kepala sekolah SMA Islam Kelas Al-Barian menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Tapi yang seperti itu menjelaskan kalau keduanya itu benar, seperti apa langkah yang akan dengan putuskan atau ambil seperti itu. Seperti yang saya jelaskan di awal, mungkin kalau kasusnya benar salah kan lebih mudah memutuskannya, saya pilih yang benar gitu. Tapi ketika kedua-duanya benar, saya mempertimbangkan mana yang banyak manfaatnya, mana yang banyak maslahatnya untuk semua bidang, semua aspek seperti itu. Ya, yang
termasuk dua kasus tersebut, misalkan benar-benar apakah benar salah. Kemudian baru saya juga perlu pertimbangan dari guru-guru juga untuk memutuskan, baru nanti memutuskan mana yang akan jadi keputusan atau peraturan. Jadi selain lebih dengan memutuskan juga musyawarah dulu gitu ya, dengan guru-guru, terus kira-kira nanti ada masukan seperti apa sebetulnya. Ini Bu Septin, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Septin anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang nanti sudah dijelaskan. Pertama, menurut saya hal yang efektif dalam pengambilan keputusan seperti yang saya sebutkan di awal juga, itu keputusan yang saya ambil harus memberikan banyak maslahat atau memberikan banyak manfaat untuk semua bidang, untuk semua aspek. Misalkan ada murid sama orang tua, ya dua-duanya harus diakomodir semua. Mana yang kira-kira maslahatnya lebih banyak, apakah lebih ke murid atau ke orang tua. Kemudian yang kedua, interaksi yang tadi juga berarti harus berpihak pada murid keputusannya. Itu mungkin dilemanya pada murid ataukah wali kelas. Nah, berarti keputusannya harus lebih banyak ke muridnya, harus lebih banyak berpihak ke muridnya. Tapi mungkin ketika kok ada contoh yang dikatakan dengan di awal, kok ada permasalahan antara murid pengennya seperti ini, orang tua pengennya seperti ini, tapi kita juga melihat nih kondisi muridnya seperti apa gitu sebenarnya. Jika kok muridnya tidak, mohon maaf ini tidak punya kemampuan dalam bidang akademik yang tinggi, tapi orang tuanya pokoknya harus seperti ini targetnya, kan mesti kita harus memikirkan juga gitu kepada muridnya dan bisa memasukkan kepada orang tua gitu, karena memang potensi seperti itu jangan sampai harapan orang tua yang besar itu malah membuat murid stres gitu bisa dia mungkin. Berikutnya ini Bu Septin, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dengan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, tantangannya seperti apa mungkin? Tantangannya adalah ketika harus memilih salah satu di antara dua pilihan. Itu kan dilema kan seperti itu. Betul. Di antara dua pilihan. Kalau misalkan benar salah mungkin masih gampang, tapi ketika dua-duanya benar itu yang selama ini menjadi tantangan buat saya. Ketika harus memutuskan mana nih yang kira-kira bisa mengakomodir dua kepentingan dua kasus tersebut, bisa sama-sama ya adil seperti itu. Misalkan tadi misalkan orang tua sama mahasiswa, ya dua-duanya harus kita ini semua. Mungkin ya apa yang diinginkan nanti kan ya nanti akan ketemu titik apa namanya tengahnya seperti apa gitu. Selanjutnya nih Bu Septin, apakah jenengan sebagai kepala sekolah memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah jenengan ini langsung menyelesaikan di tempat ketika ada kasus seperti itu, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya seperti itu, atau mungkin dipikirkan dulu atau seperti apa, terus bentuknya atau prosedur seperti apa yang nanti akan Anda jalankan? Kalau biasanya seringkali saya tergantung kasusnya. Kalau memang kasusnya harus diputuskan saat itu juga, ya saya harus mengambil keputusan saat itu juga. Tapi seringkali saya kalau misalkan kasusnya itu memang berdampak besar, ya saya akan menganalisis dulu, mengkaji dulu, bahkan saya mungkin memikirkan dulu, butuh waktu sendiri dulu untuk memikirkan, untuk nanti akhirnya diambil keputusan. Ketenangan gitu, suasana yang nyaman untuk berpikir, teknis seperti itu. Berikutnya ini Bu Septin, akan saya tanyakan lagi. Berikutnya ya, ini adakah seseorang atau sekelompok orang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Seringnya saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri, maksudnya saya juga perlu pertimbangan dari tim guru. Nah, tapi tidak semua guru saya ajak diskusi. Yang saya ajak diskusi, yang saya ajak musyawarah itu pertama
membangun sekolah. Kemudian yang di dalamnya juga ketika ada kalau hubungannya sama siswa berarti ada mungkin guru BK terlibat, ada juga wakil kesiswaan saya libatkan untuk diskusi, untuk bahan pertimbangan nantinya keputusan akan diambil. Berarti ada tim yang membantu lah ya ketika dengan pertimbangan di tergantung kasusnya seperti apa ya. Berikutnya ini bisa mungkin ini yang terakhir seperti itu. Akan saya tanyakan dari semua hal yang telah Hakim dengan sampaikan, belajar apa yang dapat dengan petik dari pengalaman dengan sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilematika. Tentu kan sudah banyak pengalaman yang dengan keputusan ternyata itu kasusnya semuanya benar dan Anda dengan sebagai kepala sekolah sangat dilema dalam kira-kira seperti apa? Sebenarnya belum banyak berpengalaman Pak, masih baru. Iya. Tapi ada beberapa yang memang sudah pernah saya lakukan. Itu pembelajaran yang bisa saya ambil, yang bisa saya petik dari kasus-kasus dilema tersebut adalah ketika saya harus memikirkan sebagai pengambil kebijakan, memikirkan keputusan yang saya ambil itu harus tadi mengandung asas keadilan untuk semua pihak. Jadi itu mungkin kemudian saya juga harus mengambil keputusan ketika dua-duanya benar, ketika dua-duanya baik, saya harus mengambil yang terbaik di antara yang paling baik tersebut. Oke, terima kasih Bu Syafrin atas waktu dan wawancaranya. Seperti itu ada banyak hal yang tadi saya petik dari wawancara dengan saya mendapatkan gambaran yang sangat luas ya saya tadi telah sampaikan ya, terutama tentang pengambilan keputusan. Mungkin karena saya sebagai guru mungkin ya saya mungkin belajar dari dengan pengambilan keputusan mungkin dengan anak-anak ketika dalam pelajaran saya harus melakukan sesuatu yang sama-sama benar tapi saling bertentangan. Mungkin karena ada gesekan dari beberapa anak seperti itu ya, jadi tadi kita sudah sampaikan bahwa pengambilan keputusan ketika ada dilema etika itu ya ini kita harus adil. Yang pertama nih harus adil, keduanya harus mempertimbangkan kemaslahatan untuk bersama ya, tadi yang saya tangkap adalah semua itu